Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Robin. Kali ini di channel yang satu ini kita akan membahas HTML. HTML ini bukan merupakan bahasa program, tetapi merupakan sebuah standar daripada dokumen. Misalnya standar untuk membuat cetak tebal bold, cetak miring italic, cetak bergaris bawah underline, dan seterusnya. Nah, jadi sementara itu HTML ini kepanjangan dari Hypertext Markup Language, ya. Jadi lebih mengarah kepada bahasa dokumen daripada bahasa program. Oke, jadi kita langsung aja melihat struktur dokumen HTML. Mungkin saya langsung mempersiapkan tool yang saya gunakan, yaitu web editor yang saya rancang sendiri. Oke, nah jadi begitu kita memulai dokumen HTML itu selalu memiliki struktur seperti ini. HTML di paling bawah, tutup HTML. Di dalam HTML ada head dan body. Jadi ada head dan body. Kemudian di dalam head itu harus ada title. Title-nya itu pemuka dan penutupnya pakai slash. Nah, body juga ada penutup, head juga ada penutup. Jadi lebih kurang struktur dokumen HTML kira-kira yang paling simple adalah seperti ini. Nah, nanti semuanya isi dokumen itu semuanya diletakkan di bagian body. Semua isi dokumen diletakkan di bagian body, ya. Jadi ingat strukturnya selalu HTML head body, HTML head body. Jangan lupa penutup head, penutup body, ya. Jadi penutup head itu sebelum body. Kemudian di dalam head itu ada title dan penutup daripada title, ya. Jadi langsung aja kita mainkan untuk tag yang sederhana. Jadi kita coba menjalankan web editor. Nah, untuk body ini sendiri ada fiturnya. Contoh, saya bisa mengatur background color. Misalnya saya tidak mau warna hitam, saya mungkin boleh pakai warna lain gitu, ya. Oke, tapi mungkin saya pakai warna hijau gelap. Hijau gelap. Oke. Untuk tulisannya mungkin saya memilih warna kuning terang. Kuning terang. Untuk hyperlink mungkin saya memilih warna biru terang atau cyan. Kemudian untuk yang afterlink saya mungkin pakai warna kuning terang, lalu di-OK-kan. Nah, di web editor ini kita bisa preview dengan menekan tombol F5 dari keyboard, atau dengan menekan gambar kaca pembesar dokumen ini di toolbox, ya. Nah, kemudian kita juga bisa menjalankan preview di Google Chrome atau di Mozilla Firefox sambil saya buka. Oke, jadi kira-kira kalau background color seperti ini, kalau kita preview, maka kira-kira backgroundnya seperti ini. Nah, jadi cara memberikan warna untuk dalam satuan heksa itu red, green, blue, caranya kayak gitu, ya. Nah, jadi intensitas red itu kalau saya kasih 0, green saya kasih penuh, kemudian blue saya kasih 0, maka hasilnya kira-kira yang ada hanya warna belum di preview, ya. Sebentar, harusnya berubah warna. Oke, nah warna merah, ya. Kenapa? Karena saya beri warna FF di bagian merah. Tetapi apabila saya memberikan warna green, maka hasilnya harusnya warna hijau. Nah, kemudian apabila saya memberikan warna blue, maka warna biru terang. Apabila nilai blue ini saya kurangi, maka intensitas birunya makin gelap, ya. Begitu juga dengan green. Apabila saya kurangi intensitas greennya, ya, dari FF menjadi 8, green makin gelap. Apabila saya kurangi lagi intensitasnya, maka makin gelap lagi. Begitu juga dengan nanti rednya. Oke, nah jadi apabila saya kombinasikan red dengan green, blue-nya 0, maka red dan green akan menjadi kuning. Tergantung intensitas siapa lebih kuat, red atau green. Nah, kemudian apabila green dengan blue saya kombinasi, maka akan menjadi cyan, biru langit. Tergantung nanti intensitas dari masing-masing green dan blue. Nah, dan yang terakhir mungkin saya mencoba kembali. Apabila dikombinasikan red dengan blue akan menjadi purple atau pink.
Nah, makin tinggi intensitasnya akan menjadi pink, makin berkurang intensitas red dan green, red dan blue-nya masing-masing akan menjadi purple. Nah, itu nanti silakan Anda mencoba sendiri, tapi kali ini saya hanya mencoba menggunakan warna green yang gelap saja. Warna green yang gelap ya. Oke, saya mulai dengan sedikit tulisan. Jadi isi dokumen diletakkan di bagian body ya. HTML adalah sebuah standar dokumen web. Nah, di mana semua dokumen web harus ditulis dengan bahasa dokumen ini. HTML adalah kepanjangan dari hypertext markup language, di mana HTML ini lebih mengarah kepada lebih mengarah kepada standar dokumen daripada bahasa pemrograman. Nah, Anda perhatikan di sini saya menekan enter pada bagian dengan bahasa dokumen. Jadi pada saat di preview itu enternya tidak kelihatan ya. Nah, jadi enternya tidak kelihatan. Jadi di dalam dokumen HTML itu apabila kita mau pindah baris, itu kita harus menambahkan break baru bisa pindah ke bawah. Oke, jadi ingat break ya. Ada juga horizontal line. Horizontal line itu akan menyebabkan dipisah menjadi sebuah garis ya, dipisah dengan sebuah garis. Oke. Nah, jadi untuk kali ini mungkin saya tidak membuat pemisah baris ya. Nah, jadi dengan kata lain, berapapun banyaknya saya enter, apabila saya preview, itu tetap akan dianggap sebagai satu spasi, nggak ada efeknya ya, karena ini bukan bahasa program, ini adalah standar dokumen. Nah, kemudian apabila saya membuat spasi banyak-banyak, spasi yang banyak di dalam bahasa pemrograman ini, spasi yang banyak, tetap hanya akan disingkat menjadi satu spasi saja. Maka apabila Anda memang ingin membuat banyak spasi, maka Anda harus memanfaatkan tag yang namanya NBSP ya. Ada di sini nggak ya? NBSP, oke. Nah, jadi NBSP itu non-blocking space kalau saya nggak salah. Nah, jadi kalau saya mau spasi banyak-banyak tidak bisa menggunakan spasi, tapi harus menggunakan non-blocking space. Ya, banyak-banyak mewakili, masing-masing mewakili satu spasi. Jadi seperti ini dia, itulah NBSP. Oke, nah kemudian apabila saya membuat ini, saya mau membuat ini jadi paragraf ya, paragraf, maka silakan saya gunakan tag P, kita gunakan tag P, paragraf. Nah, jadi kita boleh mungkin ketik manual di sembarangan text editor, paragrafnya, dan penutup paragrafnya, atau boleh juga kita menggunakan fitur yang bawaan text editor, misalnya kalau di web editor ini ada fitur yang namanya paragraf P. Nah, jadi paragraf itu memiliki fitur align. Jadi kalau saya menggunakan align right, maka kalau saya preview, akibatnya seharusnya rata ke kanan sebentar. Oh, lupa. Align sama dengan right. Rata ke kanan. Apabila saya menggunakan center di preview kembali, maka paragraf saya akan rata di tengah. Kemudian apabila saya menggunakan justify, maka perataannya adalah kiri kanan. Kebetulan di sini dokumen saya hanya 2 baris, maka nggak bisa dibuktikan kiri kanannya ya. Oke, kemudian apabila HTML yang di sini saya mau cetak tebal, gunakan tag bold, tebal, bold, boleh diketik manual atau menggunakan fitur. Oke, maka HTML di sini menjadi lebih tebal. Oke. Kemudian standar dokumen saya mau buat garis bawah di sini. Nah, maka saya boleh menekan standar dokumen ini, boleh menekan tag U. Boleh juga dengan shortcut Microsoft Word ya. Jadi bold boleh Ctrl B, italic boleh Ctrl I, underline boleh Ctrl U. Oke. Nah, kemudian web ini saya membuat cetak miring, saya boleh Ctrl I aja, di blok lalu di Ctrl I, lalu kita preview kembali. Ini dia. Oke. Nah, kemudian beberapa tag lagi kita coba. Ya, beberapa tag lagi. Misalnya
hypertext ini si teks saya akan membuat coretan. Ya. Coretan itu bisa menggunakan insert. Jadi mana dia? Coretan, bukan insert, delete. Maaf, delete. Insert itu seperti garis bawah ya. Oke, jadi saya menggunakan delete, maka hasilnya seperti coretan. Nah, tag delete ini bisa juga kita gantikan dengan menggunakan tag strike ya, strike. Jadi strike through ini dia ya. Jadi kita menggunakan strike. Oke, kita preview lagi. Nah, jadi hasilnya sama. Oke, kita lihat lagi tag apa lagi yang belum kita coba. Strike big dengan strong sama ya. Cetak besar atau tebal. Kemudian cetakan mesin ketik adalah menggunakan TT atau preformat juga sama. Kemudian superscript dan subscript ini yang mau kita coba lagi ya. Misalnya, nah misalkan saya menulis rumus kimia H2SO4. Oke, jadi kalau saya preview begini saja, H2SO4-nya ya seperti ini aja. Tapi kita sama-sama tahu bahwa H itu kalau saya nggak salah di bawah, 4 itu kalau saya nggak salah harus di atas ya. Jadi supaya 2 ini dicetak di bawah, gunakan subscript 2-nya. Supaya 4 bisa dicetak ke atas, gunakan superscript, lalu kita preview kembali H2SO4. Nah, jadi kira-kira seperti itu dia. Jadi lebih mengarah ke standar dokumen. Nah, kemudian tag yang belum kita coba, kita lihat cetakan mesin ketik. Jadi cetakan mesin ketik dan preformat itu lebih sering digunakan untuk coding ya, menampilkan coding di halaman web. Contoh, saya menggunakan coding bahasa program Pascal atau Delphi misalnya ya, users system.sysutil. Oke, kemudian ada var, ada begin, ada end. Nah, di mana di var ini ada deklarasi i sebagai integer. Nah, apabila ini saya deklarasi, katakanlah ada i sebagai integer, ada apa lagi ya, r sebagai real. Nah, jadi ini kalau saya preview, mungkin hasilnya tidak rapi nih. Ya, hasilnya entah kayak mana-mana. Nah, mungkin ada yang bertanya, boleh pakai break kan? Benar, boleh pakai break, tapi kan ribet juga ya. Break lagi di preview, maka hasilnya, waduh, kok kayak gini ya? Kacau juga ini, kayak gitu. Nah, jadi makanya break ini bukan solusi untuk masalah pindah baris di menampilkan coding program. Nah, makanya boleh kita menggunakan tag typewriter. Ini juga tag penutup tag typewriter. Oke. Nah, tulisannya sudah oke, tetapi pindah barisnya tidak oke. Nah, jadi kalau menggunakan tag typewriter, barangkali pindah barisnya harus manual ya. Oke, jadi pindah barisnya harus manual. Nah, lumayan. Oke, saya mau buat garis di sini. Ya, atau di sini aja, dua-dua lah ya, dua-dua. Jadi selesai paragraf saya mau buat garis pakai horizontal line. Setelah rumus kimia H2SO4 saya mau buat misalnya pindah baris, break. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, sekali lagi saya tambah satu break lagi. Oke, 2 kali break ya. Nah, kemudian ada tipe preformat juga, preformat bentuk yang belum diformat maksudnya, preformat. Nah, jadi preformat itu bisa berfungsi sebagai typewriter, tapi tidak perlu break. Tidak perlu menggunakan break. Jadi sangat cocok untuk menampilkan coding program. Ya, rapi. Oke, kemudian kita lihat tag yang lain ya. Oke, saya coba dulu menampilkan tanda lebih kecil, lebih besar. Apabila di dalam web kita membuat perbandingan, misalnya perintah if, jika i lebih kecil dari r, maka write lebih kecil, kemudian else saya write tidak lebih kecil. Nah, jadi di sini ada problem nanti ya, di mana nanti i lebih kecil dari r, lebih kecilnya tidak bisa muncul. Nah, dari i lebih kecil sampai yang habis nggak bisa muncul. Kenapa? Karena dalam standar dokumen HTML itu
tanda lebih kecil dan lebih besar itu ada artinya. Jadi kalau kita memang mau menampilkan tanda lebih kecil, gunakan NBSP, maaf, gunakan LT, tanda dan LT, less than ya. Oke, nah jadi baru muncul kembali. Nah kemudian kalau untuk tanda lebih besar boleh menggunakan GT atau greater than. Jadi tidak bisa menggunakan lebih kecil dan lebih besar begitu saja, tidak bisa ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba lagi copyright ya, copyright. Jadi misalnya saya membuat Microsoft ya, Microsoft Internet Explorer. Jadi misalnya saya tambah paragraf baru, p-align sama dengan justify. Jangan lupa penutup tag-nya. Oke. Nah, Microsoft Internet Explorer dan Microsoft Edge adalah salah satu web browser dari Microsoft. Misalnya seperti ini. Nah, jadi Microsoft yang di sini saya boleh menambah trademark ya. Maka hasilnya nanti Microsoftnya ada TM ya. Kok nggak muncul ya? Trademark atau TM? TM. Sebentar. Trade ya, trade. Tanda dan trade. Salah ternyata ya. Tanda dan trade. Jadi ada simbol, trademarknya pakai titik koma. Sekali lagi. Nah, trademark. Kemudian Internet Explorer ini saya mau membuat trademark register misalnya ya, register. Berarti saya boleh menambah tanda dan reg di sini Internet Explorer, atau mungkin terbalik yang ini yang menggunakan register, Microsoft Register, Internet Explorer-nya trademark, merek dagang. Kita lihat hasilnya. Oke, TM dan ada register. Oke, kemudian kita coba lagi quotation ini untuk tanda kutip 2. Nah, apabila kutip 2 tidak bisa muncul, kita gunakan karakter khusus quotation. Perkalian juga ada. Kemudian copyright udah, register udah, copyright belum ya? Copyright belum. Jadi mungkin si Microsoft Edge ini, browser dari Microsoft, saya menggunakan copyright. Kita lihat hasilnya. Copyright ya. Oke, kemudian untuk tag yang lainnya, heading ya, heading. Nah, tag heading ini apa ya? Kita lihat aja kegunaan heading ini. Oke, heading yang ini saya ketik manual. Boleh pakai align ya. Align center misalnya, left atau right atau justify juga bisa. Nah, gunakan penutup heading 1 juga. Jadi isinya mungkin kita buat ya, judulnya HTML ya, dokumen HTML. Kemudian boleh saya pasang heading 2 yang mungkin nanti ukurannya lebih kecil. Oke. Nah, dokumen HTML beserta atributnya. Atribut itu maksudnya tag ya. Oke, kita preview. Nah, jadi ini adalah heading 1, yang ini heading 2. Nah, jadi heading 3 nanti lebih kecil dan seterusnya. Oke. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya jelaskan di channel kita kali ini. Kita sambung lagi ke channel bullet numbering, kemudian hyperlink. Terima kasih sudah menonton.